pemirsa, ketemu lagi di program Pustaka Daai, Pusat Informasi dan Keterampilan Daai TV. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan informasi tentang kreasi dari Styrofoam. Styrofoam adalah salah satu jenis plastik golongan 6 yang terbuat dari polisterin dan gas. Styrofoam seringkali ditemukan sebagai penyangga pada kemasan barang elektronik seperti televisi, DVD player, dan banyak lagi. Dewasa ini tidak asing lagi menemukan Styrofoam yang digunakan sebagai kemasan makanan. Styrofoam sebagai kemasan makanan didesain sedemikian rupa, sehingga menjadi sebuah wadah praktis dan efisien. Kemasan Styrofoam biasanya tahan panas dan tetap dapat mempertahankan bentuk. Tak heran jika kemudian Styrofoam menjadi pilihan banyak pedagang makanan untuk mengemas makanan dagangannya. Para pelanggan pun juga menggemari jenis kemasan yang satu ini. Padahal penggunaan Styrofoam sebagai wadah makanan berbahaya, apalagi saat makanan dibungkus dalam keadaan panas. Karena di saat itulah terjadi perpindahan bahan kimia yang terkandung dalam Styrofoam ke makanan. Styrofoam terbuat dari butiran-butiran stiren yang diproses dengan menggunakan benzana. Saat benzana termakan, dia akan masuk ke sel-sel darah dan lama-kelamaan dapat merusak sumsum tulang belakang. Selain Styrofoam berbahaya untuk kesehatan, Styrofoam juga berbahaya bagi lingkungan. Jika sampah plastik membutuhkan waktu hingga 500-an tahun untuk dapat terurai di dalam tanah, Styrofoam justru tidak pernah dapat terurai. Styrofoam yang terbawa ke laut pastinya akan dapat merusak ekosistem dan biota laut. Nah, berikut ini beberapa kreasi yang dapat kita hasilkan dari limbah Styrofoam. Paskah adalah hari raya kebangkitan yang dirayakan para penganut agama Kristen. Di beberapa tradisi, Paskah identik dengan telur Paskah. Tradisi telur Paskah berasal dari kaum Indo-Eropa, di mana telur merupakan simbol musim semi. Pada masa silam, di Persia orang biasa saling menghadiahkan telur pada saat perayaan musim semi. Bagi mereka, perayaan ini juga menandakan dimulainya tahun baru. Kita pun bisa membuat hiasan telur Paskah dari bahan Styrofoam. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat clay Styrofoam. Clay ini terbuat dari Styrofoam yang dihancurkan dengan bensin, kemudian dicampur dengan bubur kertas dan bahan pengering. Bahan lain yang diperlukan adalah buah bintaro. Buah bintaro dipilih karena selain tidak dapat dimakan, bentuk buah ini cukup unik menyerupai bulat telur. Langkah selanjutnya, lapisi buah bintaro ini dengan clay Styrofoam yang telah dibuat tadi. Kalau sudah, jemurlah telur buatan ini hingga kering. Selanjutnya, hiaslah telur buatan ini sesuai kreativitas menggunakan cat dan kuas. Lihat, telur Paskah dari limbah Styrofoam pun sudah jadi. Kreasi unik dari limbah Styrofoam selanjutnya adalah ondel-ondel. Ondel-ondel merupakan boneka besar dengan tinggi 2,5 meter yang terbuat dari anyaman bambu dan dipikul dari dalam. Biasanya, ondel-ondel dimunculkan berpasangan, ondel-ondel laki-laki dan perempuan pada saat berlangsungnya pesta rakyat. Tiap ondel-ondel memiliki ciri khas sendiri, dari topeng hingga pakaiannya.
Kita dapat memanfaatkan styrofoam bekas pembungkus kulkas yang sudah tidak terpakai untuk membuat wajah ondel-ondel. Sedangkan untuk bagian tangan, kita manfaatkan limbah karet dari pabrik sendal. Sementara, bahan untuk rambut ondel-ondelnya dapat diperoleh dari spring bed bekas. Ya, semua bahan tersebut adalah bahan-bahan daur ulang. Membuatnya cukup mudah. Pertama, styrofoam diamplas hingga halus. Lalu, buatlah pola wajah ondel-ondel. Buatlah mata, hidung, dan mulut. Berilah warna pada wajah ondel-ondel. Nah, boneka ondel-ondel styrofoam pun sudah jadi. Kreasi selanjutnya adalah batako. Sekilas tidak ada yang asing dengan batako ini. Tapi ternyata batako ini terbuat dari campuran bahan styrofoam. Batako merupakan bahan bangunan berupa bata cetak alternatif pengganti batu bata yang tersusun dari komposisi pasir, semen Portland, dan air dengan perbandingan 1 semen berbanding 7 pasir. Berikut ini proses membuat batako dengan campuran styrofoam. Butiran-butiran styrofoam dicampur pasir, diberi semen dan air secukupnya. Lalu aduk seperti membuat adonan batako. Kemudian cetak mengikuti bentuk cetakan. Batako dari campuran styrofoam ini bisa menghemat pemakaian pasir hingga 40%. Kelebihan lain dari batako campuran styrofoam ini adalah lebih ekonomis. Harga jual satuannya Rp1.000 atau lebih murah Rp300 dibanding batako pada umumnya. Soal mutu bisa dibuktikan dengan ubin rumah ini yang semuanya menggunakan batako styrofoam. Kreasi selanjutnya adalah toko superhero yang terbuat dari ukiran styrofoam dengan cara teknik carving. Teknik carving dalam seni rupa adalah teknik pembuatan karya patung. Proses pembuatannya dengan membuang bagian-bagian bahan yang tidak esensial dengan jalan dipahat. Teknik carving memerlukan gagasan atau konsepsi karya yang matang. Selain itu, juga diperlukan pengetahuan tentang sifat-sifat bahan yang akan dibuat. Pertama, siapkan styrofoam. Buat desain yang akan dibentuk. Lalu potong styrofoam mengikuti pola desain. Setelah itu, ukir dan berikan sentuhan warna agar lebih menarik. Masih seputar styrofoam, kreasi selanjutnya adalah puzzle yang terbuat dari styrofoam. Puzzle adalah permainan menyusun gambar. Kepingan potongan gambar puzzle umumnya dibuat tidak simetris, sehingga keping gambar itu unik dan memudahkan pemain dalam menyusun gambar. Walaupun terlihat sederhana, permainan puzzle ternyata dapat membantu melatih perkembangan emosi anak. Kali ini, kita akan memanfaatkan limbah styrofoam sebagai media membuat puzzle yang cocok untuk anak-anak. Pertama-tama siapkan alat dan bahannya, yaitu styrofoam bekas wadah makanan, palet, kuas, cat air, dan triplek sebagai alasnya. Langkah selanjutnya, gunting styrofoam hingga berbentuk segi 4. Buang sisi yang tidak rata. Buat sketsa gambar pada styrofoam. Lalu warnai dengan cat air. Buat pola puzzle pada sketsa gambar yang sudah jadi. Lalu potong sesuai pola puzzle.
Setelah menjadi potongan-potongan puzzle, pasang semua potongan pada media triplek agar lebih kuat dan puzzle styrofoam pun sudah jadi. Bagaimana pemirsa? Menarik ya, aneka kreasi dari limbah styrofoam? Mengingat bahaya styrofoam bagi lingkungan dan kesehatan, ada baiknya kita mengurangi penggunaannya. Sementara untuk limbah styrofoam di sekitar yang sudah terlanjur ada, kita manfaatkan untuk menjadi kreasi unik seperti hiasan telur pasca, ondel-ondel, batako, dan puzzle. Dengan begitu, kita mengurangi sampah, ikut menjaga dan melestarikan lingkungan demi anak cucu kita. Sampai di sini dulu program Pustaka Daai, Pusat Informasi dan Keterampilan Daai TV. Semoga berguna dan sampai jumpa kembali pada edisi selanjutnya.